Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sarmila. Saya mahasiswi Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya dari Fakultas Dakwah dan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu yaitu Ibu Agustriani. Ya, dan di sini saya akan membahas tentang majaz. Oke, apa majaz itu? Majaz adalah salah satu pokok bahasan ilmu bayan. Kata majaz ini dari segi bahasa itu seakar dengan tajawaza yang berarti melampaui batas. Majaz diartikan sebagai tempat untuk berpindahnya dari satu area ke area yang lainnya. Jadi ini tuh semacam jembatan. Secara istilah berarti pengalihan makna dasar dari satu lafaz atau susunan ke makna lainnya yang berdasarkan indikator yang mendukung pengalihan makna tersebut. Majaz itu ada majaz lugawi dan juga majaz al-isnad. Apa itu majaz lugawi? Majaz lugawi itu berkaitan dengan kata secara berdiri sendiri, seperti kata asad atau singa yang dialihkan maknanya dari binatang yang digelar sebagai raja hutan atau raja savana menjadi bermakna seorang yang pemberani. Yang kedua ada majaz al-isnad, penisbaan pada suatu aktivitas atau yang serupa dengannya kepada sesuatu yang lain pelakunya karena ada kaitannya. Nah, majaz itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada tashbih, isti'arah, dan juga kinayah. Apa itu tashbih? Tashbih dari segi bahasa berarti penyerupaan. Dalam sastra bahasa Arab, tasbih adalah penyerupaan dua hal atau lebih dalam satu sifat dirinya. Tasbih ini merupakan upaya untuk melakukan perbandingan dua pihak atau lebih untuk menggambarkan keserupaan mereka dalam satu ciri atau sifat. Misalnya nih, si A laksana singa dalam keberaniannya. Maksudnya, jadi si A ini diperumpamakan sebagai al-musyabbahnya atau yang diserupakan. Yang diserupakan dengannya atau al-musyabbabih itu dicontoh di atas yaitu bagian singanya. Yang ketiga ada aspek atau sifat yang diserupakan yaitu wajhus syabbah dalam contoh di atas yaitu keberanian. Yang keempat kata yang digunakan menyerupakan atau adatus syahbi. Dalam hal ini yaitu laksana. Ini bisa terucap, bisa juga enggak, yang penting terlintas dalam benak. Selanjutnya ada isti'arah. Isti'arah ini bagian dari tashbih, yaitu penyerupaan yang tidak lagi menyebut al-musyabbah, tetapi langsung menyebut al-musyabbabihnya. Contoh, aku melihat si A bagaikan singa dalam keberaniannya. Jadi kita tidak lagi menyebut seperti ini, tetapi langsung aku melihat singa. Jadi kita nggak melihat lagi aku melihat si A gitu. Jadi sudah menyebutkan suatu yang sudah konkret, bukan lagi menyerupakan. Terus ada yang namanya kinayah. Kinayah ini menetapkan satu makna tanpa menyebutkan lafaz yang digunakan untuk makna itu, tetapi menyebutkan kata atau kalimat lain sambil memberi indikator yang dimaksudnya. Dengan kata lain, tidak menyebut atau menguraikan, tetapi menyebutkan apa yang keterkaitan dengannya. Contoh kata yang sudah diberikan secontoh itu. Nah, kalimat ini digunakan sebagai kinayah untuk seseorang yang senang menjamu tamu. Ini karena dahulu itu memasak itu dilakukan dengan membakar kayu. Contoh lain, kalimat misingkan dengan baju yang berarti bekerja keras. Baiklah, contoh lain dalam Al-Quran yaitu Quran Surah An-Nisa ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raba'ibukum allati fi wujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Ayat ini secara harfiah menyatakan dan diharamkan juga anak-anak tiri kamu yang berada dalam pemeliharaan kamu dari istri-istri kamu. Jadi kata allati dakhaltum bihin yang telah kamu masuk terhadap mereka adalah kinayahnya, yang berarti kamu telah bersebadan dengannya.
Nah, dapat terbayang dari kata masuk tadi dalam ayat yang tadi, masuknya suami ke kamar untuk berduaan dengan istrinya, atau masuknya bagian dari tubuh suami ke bagian tubuh istrinya sehingga mereka bersebadan. Disinilah letak kinayah tersebut. Kalimat ini dinilai jauh lebih sopan daripada kalimat lain yang menggambarkan hubungan seks. Contoh lainnya itu ada dalam Quran surah An-Nisa lagi ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Nah, dari penggalan ayat yang tadi diterjemahkan secara harfiah yang akan berbunyi atau salah seorang dari kamu datang dari tempat yang rendah atau kamu menyentuh wanita. Kata al-ghait atau tempat rendah berarti tempat membuang hajat atau biasa kita sebut dengan WC. Karena pada masa lalu bila seorang akan membuang hajat, ia mencari tempat yang lebih rendah agar tidak terlihat. Demikian juga dengan menyentuh wanita, yang dimaksud tadi adalah bersebadan. Jadi kata yang lebih lembutnya.